Kembali dengan Profesor Kardus. Ya, upaya besar-besaran Moskow atau Rusia dalam mereformasi total sektor strategis semikonduktor sedang dimulai. Seperti yang kita tahu, meski Rusia merupakan salah satu raksasa teknologi global, terutama di sektor militer, tenaga nuklir, luar angkasa, tapi faktanya di sektor semikonduktor mereka tertinggal 2 langkah di belakang raksasa semikonduktor utama lainnya, baik Taiwan, Amerika Serikat, Korea Selatan, China atau Belanda. Ya, sebenarnya upaya mereformasi sektor ini telah dimulai dari awal tahun 2000-an, 10 tahun setelah Rusia berdiri. Tapi upaya tersebut diketahui masih belum maksimal. Saat ini diketahui ada beberapa perusahaan semikonduktor utama Rusia yang telah didirikan sejak era 90-an. Meski kapabilitasnya masih di bawah raksasa lainnya layaknya TSMC, Samsung, Intel, SMIC, dan sebagainya. Namun, meski begitu, dalam 3 dekade terakhir, chips-chips yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Rusia tersebut sebenarnya juga sangat vital untuk pengaplikasian berbagai teknologi domestik Rusia, baik sipil atau militer. Sebut saja beberapa perusahaan semikonduktor terbesar Rusia, layaknya MCST, pembuat prosesor Elbrus yang umum digunakan untuk berbagai kepentingan baik sipil, server, pemerintahan, dan militer. Ada pula Baikal Elektronik yang telah memproduksi lebih dari 6 jenis prosesor seri Baikal, chips arsitektur ARM tercanggih Rusia. Ada pula Micron yang banyak memproduksi logika rendah 180 hingga 65 nanometer untuk chips-chips layaknya IoT, SIM card, kartu perbankan, dan sebagainya. Ada pula Angstrom T yang banyak digunakan untuk teknologi pertanian dan industri. Ada pula Millender, STC Modul, dan sebagainya. Namun, perusahaan atau manufaktur domestik tersebut mayoritas hanya memproduksi chips logika rendah, mayoritas antara 180 hingga 165 nanometer. Manufaktur-manufaktur pembuat chips tercanggih utama seperti halnya MCST atau Baikal juga memiliki banyak kelemahan meski mereka telah berhasil menguasai sistem desain, teknologi, dan arsitektur untuk memproduksi chips logika tinggi 14 atau 28 nanometer. Tapi keduanya tak memiliki foundry atau pabrik pengecoran murni. Padahal Baikal dan MCST sudah mampu menghasilkan arsitektur dan teknologi 28 hingga 14 nanometer. Namun Rusia tak dapat memproduksinya. Diketahui sejak 2015 MCST dan Baikal sangat bergantung terhadap TSMC Taiwan untuk mengerjakan tiap tahap pengecoran chips wafer. Mereka hanya membangun desain dan arsitekturnya. Sebenarnya Micron teknologi Rusia memiliki foundry atau sistem pengecoran wafer, tapi teknologinya maksimal hanya dapat mengakomodasi 65 nanometer. Karena itulah Rusia sangat bergantung pada TSMC untuk memproduksi wafer-wafer chips Baikal dan MCST, di mana Baikal dan MCST nantinya hanya akan melakukan integrasi, pengemasan back-end, pengujian, dan final testing di Rusia. Tapi setelah konflik Ukraina pada tahun 2022, di mana Barat dan Sekutu mengembargo total Rusia di segala sektor, utamanya semikonduktor, membuat Baikal dan MCST seperti kehilangan tangan. Chips-chips logika 28 dan 14 nanometer mereka tidak dapat lagi diproduksi, yang membuat customer domestik tak dapat lagi menggunakan produk chips Baikal dan MCST. Meski pada 2023 Baikal memiliki kerjasama dengan SMIC China untuk menggantikan TSMC, tapi lini produksinya masih belum maksimal. Namun saat ini ketika pemerintah Rusia sedang sangat berupaya untuk mereformasi total sektor semikonduktor mereka untuk melepaskan diri dari jeratan ketergantungan teknologi barat, titik terang mulai muncul. Ya, saat ini Presiden Putin memang sedang gencar-gencarnya untuk menekan pihak-pihak terkait di Rusia untuk segera mengambil tindakan strategis untuk membuat arah yang tepat demi superioritas sektor semikonduktor Rusia masa depan. Sebut saja alokasi dana awal di tahun 2024 senilai 240 miliar rubel
untuk proyek R&D dan pengembangan peralatan semikonduktor. Karena memang faktanya, menurut laporan, dari 400 jenis teknologi Rusia, bahan kimia, alat mikroelektronik yang dibutuhkan untuk infrastruktur manufaktur semikonduktor, diketahui Rusia hanya mampu memproduksi 12% saja di dalam negeri. Namun saat ini, Rusia tengah melakukan upaya frontal untuk mereformasi sektor ini. Pemerintah telah mengalokasikan dana hingga triliunan rubel hingga 2035. Dan rencana awal 2025 mereka telah menetapkan 110 proyek pembangunan laboratorium R&D baru yang difokuskan untuk mengembangkan berbagai infrastruktur seperti halnya alat litografi, teknologi material, CAD, desain, dan sistem bahan kimia. Target Moskow pada tahun 2040, Rusia wajib memiliki 70% peralatan strategis buatan dalam negeri. Dan rencana utama lainnya, mereka juga berambisi maksimal pada tahun 2030, Rusia harus mampu memproduksi chips 28 hingga 14 nanometer secara domestik. Ya, untuk menjalankannya, Rusia akan mereformasi sistem manufaktur fundamental, yakni foundry fabrication, yang merupakan tahapan utama proses pembangunan wafer, mulai dari sistem pengecoran semikonduktor, doping atau implantasi, etsa, litografi, dan sebagainya. Di sektor manufaktur semikonduktor, fase ini adalah fase paling vital dan berbiaya paling mahal. Saat ini, foundry manufaktur pengecoran terbesar di dunia dijalankan oleh TSMC, Samsung Foundry, Global Foundry Amerika Serikat atau SMIC Cina, di mana perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendesain chips. Mereka hanya menerima pesanan dan kontrak untuk membangun chips dari tahap dasar, mulai dari sistem pengecoran, litografi, deposisi, etsa, hingga menghasilkan wafer-wafer yang terpotong. Nvidia, Intel, Apple, dan sebagainya mayoritas meminta bantuan TSMC untuk membangun produk-produk mereka, di mana sistem pengujian, pengemasan, dan integrasi nantinya akan dilakukan oleh para pemesan. Ya, saat ini foundry pengecoran semikonduktor terbesar Rusia hanyalah Micron. Namun Micron hanya mampu menghasilkan wafer semikonduktor di node 9 nanometer ke atas. Artinya, Rusia jika ingin mereformasi total sektor ini, mereka harus berinvestasi besar di sektor foundry pengecoran murni. Dan pada Oktober ini, pemerintah Rusia mulai mengkonsolidasikan rencana pembangunan sistem manufaktur pengecoran wafer utama. Menurut SM Boom, dana investasi awal akan mencapai 3,19 triliun rubel untuk mendirikan foundry hingga proses 28 nanometer pada tahun 2030. Yang selanjutnya akan ditingkatkan hingga 8-9 triliun rubel untuk node yang lebih tinggi. Membangun fabrikasi foundry pengecoran adalah sektor yang paling mahal. TSMC Arizona diketahui menggunakan investasi 100 miliar dolar untuk membangun foundry pengecoran murni mereka. Ya, menurut laporan SM Boom, ada 3 opsi untuk masalah pembangunan foundry pengecoran murni milik Rusia yang diharapkan dapat mengakomodasi node 28 nanometer. Yang pertama adalah berinvestasi dengan Micron. Yang kedua, menggunakan Baikal Teknologi, yang notabene Baikal saat ini adalah manufaktur semikonduktor tercanggih Rusia. Dan yang ketiga, foundry tersebut akan berdiri sendiri. Pembangunan ini diperkirakan akan dimulai pada awal 2027 dan 2030 harus sudah mampu memproduksi wafer dengan node 28 hingga 14 nanometer secara domestik. Tapi menurut SM Boom, Baikal adalah kandidat yang paling menjanjikan. Saat ini Baikal 70% sahamnya dimiliki oleh Pharton Group dan 30% milik pemerintah Rusia. Artinya Baikal bisa saja menjadi BUMN resmi jika pemerintah Rusia berinvestasi besar hingga penguasaan sahamnya melebihi 50%. Atau pemerintah membuat startup baru yang dikelola oleh Rus Elektronik, BUMN mikroelektronik terbesar di Rusia. Ya, jika manufaktur pengecoran wafer skala besar dapat segera diwujudkan, artinya Rusia tak perlu lagi takut akan embargo Barat karena mereka sudah dapat memproduksi semua tahap.
dalam sektor semikonduktor. Artinya di masa depan, perusahaan-perusahaan Rusia lain seperti halnya Baikal, MCST, dan sebagainya tak perlu lagi berurusan dengan foundry luar negeri karena di Rusia sudah ada manufaktur pengecoran murni layaknya TSMC Taiwan atau SMIC China. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bagaimana Rusia sangat berambisi untuk mereformasi sektor semikonduktor. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Moskow mengabarkan